Uang sebanyak 1,3 triliun rupiah kembali disita Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan itu berasal dari dua terdakwa korporasi. Menyita uang sejumlah 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Tumpukan uang sebanyak 1,3 triliun rupiah disusun rapi saat Konvers 2 Juli 2025. Seluruh uang ini berasal dari dua terdakwa korporasi, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Sementara total terdakwa korporasi dari kedua grup itu ada 12 perusahaan, yang terdiri dari 7 perusahaan dari grup Musimas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Sebelumnya Kejagung sudah menyita uang 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi lain, yakni Wilmar Group. Seluruh uang sitaan dimasukkan ke memori kasasi yang sedang diajukan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah pohon kapuk berdiameter 100 cm tumbang akibat diterpa hujan deras disertai angin di Tebet, Jakarta Selatan. Sementara di Pandeglang, Banten, pagar sekolah SD ambruk diterjang hujan deras. Petugas gabungan berjibaku memotong dahan pohon kapuk yang tumbang di ruas Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan. Tumbangnya pohon dengan diameter 100 cm ini akibat hujan disertai angin yang melanda kawasan tersebut. Selain menutup akses jalan dari Tebet menuju ruas MT Haryono, dahan pohon juga menimpa sebuah kios, motor, dan kabel tiang listrik. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok penahan tanah dan pagar sekolah SD Negeri Pandeglang 3 yang ambruk akibat guyuran hujan deras. Ambruknya pagar sekolah akibat sudah lapuknya besi serta tembok penyangga. BPBD Pandeglang pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena saat ini Kabupaten Pandeglang kerap terjadi hujan tinggi pada sore hingga malam hari. Diduga mengalami remblong, truk bermuatan FIFA besi menabrak pengendara dan kios warga. 1 orang tewas dan 3 lainnya luka dalam peristiwa ini. Diduga mengalami remblong, sebuah truk terjun ke jurang sedalam 10 meter hingga terbakar dan 2 orang yang merupakan sopir dan kernet mengalami luka bakar. Truk bermuatan pipa besi ini berjalan tak terkendali akibat mengalami remblong di Jalan Raya Puncak Cianjur, Jawa Barat. Truk pun menabrak 1 unit minibus dan 2 sepeda motor, hingga akhirnya terhenti dan terbalik usai menabrak kios tambal ban dan warung kopi. Akibat peristiwa ini, 1 pemotor meninggal dunia dan 3 orang lain terluka. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Sementara di Padang, Sumatera Barat, truk bermuatan obat nyamuk cair terjun ke jurang sedalam 10 meter hingga terbakar. Sebelumnya, supir truk hilang kendali akibat mengalami kerusakan rem. 2 orang yang merupakan sopir dan kernet truk menderita luka bakar dan dibawa ke Rumah Sakit Semen Padang. 1 unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tim Liputan iNews melaporkan. Nekat blokir Jalan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta hingga mengakibatkan kemacetan parah, polisi membubarkan aksi unjuk rasa ratusan sopir truk serta mengamankan 6 provokator. Sebelumnya tuntutan pendemo menolak kebijakan over dimension dan overload bagi kendaraan berat. Polisi membubarkan pengunjuk rasa yang menutup ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu sore. Namun pengunjuk rasa menolak dan mencoba melawan.
Polisi meminta massa membuka sebagian ruas jalan karena memicu kemacetan panjang. Polisi mengambil tindakan tegas dengan memaksa pengunjuk rasa membubarkan diri karena sudah mengganggu ketertiban umum. Polisi mengamankan satu persatu pengunjuk rasa yang dituding memicu keributan. Unjuk rasa ratusan sopir truk ini sebagai bentuk penolakan terkait kebijakan overdimension dan overload bagi kendaraan berat. Kebijakan tersebut dinilai merugikan para sopir truk karena bongkar muat barang dilakukan pihak perusahaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan warga tolak pembongkaran bangunan diwarnai kericuhan di Serang, Banten. Akibat kejadian itu arus lalu lintas lumpuh total. Itu pakai duit, Pak. Kita sekolah pakai duit. Sekarang juga kita harus dibongkar. Ketegangan terjadi di Jalan Raya Serang, Banten Lama, Kecamatan Kasmen, Kota Serang, Banten. Ratusan warga melakukan blokade jalan dan membakar ban bekas, bentuk penolakan pembongkaran rumah mereka. Aksi unjuk rasa warga ini berlangsung ricuh, menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Sejumlah warga, termasuk anak-anak, membentangkan spanduk bertulisan penolakan relokasi. Tangis histeris warga menyuarakan isi hati mereka dan menuding Pemkot Serang tak peduli nasib rakyat kecil yang bertahun-tahun sudah tinggal di daerah sepadan Sungai Cibanten tersebut. Sementara pihak Pemkot menjelaskan bahwa pembongkaran bangunan ilegal di sepadan Sungai Cibanten merupakan bagian program normalisasi sungai untuk mengendalikan banjir dan penertiban lahan yang sebelumnya sudah disampaikan kepada warga. Lain halnya bagi warga yang mengaku belum mendapatkan kejelasan soal hunian pengganti untuk mereka di tengah situasi ekonomi yang sulit. Setelah mediasi, blokade jalan kembali dibuka, namun warga bersikeras akan terus melakukan penolakan sampai pemerintah memberikan kepastian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi penangkap jambret viral di media sosial. Sebelumnya, seorang pelaku menjambret ponsel seorang wanita terekam CCTV di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang wanita yang menjadi korban jambret berusaha mengejar pelaku yang mengendarai sepeda motor. Penjambretan ini terjadi di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Telepon genggam korban yang tengah berolahraga pagi ini dirampas oleh seorang pria. Setelah wajahnya terekam jelas di kamera pengawas, korban bersama pengurus RW membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi terkait pelaku. Meski membuka sayembara, namun penjambretan ini juga dilaporkan ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.